Apa yang paling berat untuk yang tadinya warga desa itu hanya jadi penonton, turis datang nggak dapat apa-apa dan kemudian bisa membuat desa itu menjadi desa wisata. Apa yang paling berat diubah? Apakah mindset ataukah memang cara mengelola bisnisnya? Ya, yang paling berat sebenarnya tantangannya banyak sekali. Untuk menjadikan sebuah desa itu sebagai destinasi wisata. Salah satu yang paling berat itu adalah mengubah mindset masyarakat itu sendiri. Bahwa masyarakat desa aktivitas yang sederhana itu perlu ditingkatkan kepercayaan dirinya masyarakat supaya itu tuh tidak hal yang biasa aja, hal yang begitu aja itu tuh bisa mendatangkan potensi yang bisa mendatangkan pendapatan ekonomis juga seperti itu, Kak. Pernah sebagai seorang penggerak, pernah nggak merasa capek deh nih gua sama sedulur-sedulur saya gitu. Capek, kemudian berselisih paham, kemudian banyak diragukan, banyak yang diremehkan terkait dengan ide-ide nanti bikin ini, bikin itu tuh. Sampai saat ini pun juga kalau kita mengembangkan inovasi masih seperti itu. Tetapi itu bisa tereliminir ketika kita sudah membuktikannya dengan suatu hasil seperti itu, Kak. Jadi awal dulu sesuatu hal yang masyarakat males gitu ya, Kak. Ya. Terus tapi dari situlah mulai kita menggandeng berbagai sektor ya. Karang Taruna, kemudian ibu-ibu PKK, kemudian UMKM setempat. Prosesnya tidak semua langsung berubah. Pasti, kayak gitu. Iya. Gak langsung cepat, itu butuh proses yang lama untuk membangun dan mengajak masyarakat untuk bisa satu frame bahwa ini bisa dijadikan destinasi wisata seperti itu. Memang gak gampang ya mengubah mindset orang, padahal ini untuk kebaikan bersama. Tetapi ngajak orang untuk lelah bersama, tadi passion berarti mau menderita bersama juga, itu gak gampang. Atau mau menderita untuk satu jalan yang kita yakini inilah yang baik. Teman-teman UMN dan Anda yang menyaksikan Rosi di Kompas TV, saya rasa hari ini kita dapat dari berbagai perspektif. Ada seorang asisten profesor di Nottingham University Inggris, sekolah dengan disiplin S1 ITB, S2, S3, dan terus bergelut di bidang akademisi, meneliti, terus melakukan kajian-kajian. Tapi ada juga seorang sarjana lulusan Fakultas HI Parahyangan, ia menjadi seorang penulis luar biasa. Karyanya semuanya hampir bisa dibilang bestseller, meskipun moto hidupnya adalah stay low atau sederhana. Lalu ada alumni UMN, memang ia kiprahnya dari jalurnya adalah di film dan menjadi produser Jumbo. Tapi ada juga seseorang yang bisa kita bilang, tadi ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang putri petani. Tapi dari keluarga petani bisa S1 di UGM, S2 di UGM, mendapat banyak penolakan karena S2 UGM tidak juga menjamin bisa mendapat pekerjaan di perusahaan besar. Ia kembali ke kampungnya, ke desanya dan menjadi penggerak wisata. Hari ini di panggung Rosi kita mendapat banyak contoh tentang bagaimana kita ingin menjalani hidup kita. Semuanya berawal dari diri sendiri. Jadi nggak bisa juga ya bahwa lu sekolah harus jadi belajar ini, harus jadi seperti ini supaya akan jadi kayak begini. Tidak pernah ada timeline yang definitif dalam hidup ini. Sama sekali tidak ya. Dan teman-teman mungkin kalau ada satu hal yang ingin ingatkan sekali lagi. Hidup itu adalah tempat kita meletakkan atensi. Jadi hati-hatilah dengan atensimu. Pastikan bahwa atensimu itu ada di tempat-tempat yang memang layak diperjuangkan ya. Terutama kalian masih sangat muda. Jadi eksplorasilah sebanyak-banyaknya, but always keep in mind, cermati hal-hal yang saya bilang tadi. Gak ada yang nyuruh
tapi kok kamu mau coba terus ya gitu. Kamu mau menderita untuk itu, kamu mau susah untuk itu. Dan peliharalah rasa ingin tahu, itulah yang akan membawamu berjalan sangat jauh ke depan. So mumpung kalian masih muda ya, jadi jalankan apa yang kalian suka, tapi selalu nyalakan navigasi internal kalian. Ya, jika memang ternyata, ini dia nih gitu. Ya, curigailah bahwa jangan-jangan di situ jalan hidupmu nanti gitu. Iya. Makasih. Novs, sekaligus closing statement untuk adik-adikmu di UMN. Kalau aku sendiri juga percaya bahwa belajar itu tuh nggak ada batasan umur, siapapun bisa terus belajar dan beranilah untuk terus bermimpi besar dan ketika berkarya, berkaryalah dengan hati dan terus berbuat baik sih. Terima kasih. Mbak Rini. Kalau saya hidup itu memang tidak seperti apa yang kita pikirkan, seperti apa yang kita harapkan. Di dalam perjalanan hidup itu banyak transformasi yang harus kita bergerak cepat, kemudian ambil tindakan, berani melangkah, dan harus banyak punya jejaring atau kolaborasi baik dengan mitra di berbagai sektor untuk mendukung manfaat banyak orang seperti itu. Dan ini Kak Rosi, saya tuh juga tidak menyangka sebenarnya desa wisata Bugisan itu bisa sekeren sekarang. Banyak program-program yang banyak mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara, itu banyak dukungan dari berbagai sektor juga. Dan bersyukur juga kita sampai saat ini itu masuk dalam Desa Sejahtera Astra yang memang itu sangat menjadi pemacu atau penggerak juga atau dukungan dari swasta juga untuk membantu kita. Itulah pentingnya jejaring sebenarnya. Betul, iya. Kita nggak mungkin bisa kerja sendiri, itu perlunya kita selalu memiliki networking, berjaring dengan orang-orang yang sama, memiliki visi yang sama. Dan saya ingin kita tepuk tangan sekali lagi untuk seorang Rini, penggerak desa. S2 tidak pernah salah untuk bisa kembali ke kampung halaman, membangun desanya. Terima kasih. Last but not least, Pak dosen. Akalmu itu diciptakan untuk membuka rahasia langit, bukan untuk minta belas kasihan, untuk mencemooh orang. Dunia yang baru itu nanti lahir dari karyamu, bukan dari ruang sidang, bukan dari RUU, bukan dari penguasa. Anda bertindak, ambil personal responsibility, gunung akan pindah, Indonesia akan jadi lebih baik. Terima kasih Prof. Bagus Mulyadi. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Rossi on Location di UMN. Kami tahu tidak mungkin kami bisa seharian ada di sini. Paling tidak dari sedikit apa yang menjadi sharing Prof. Bagus, Dilestari, Novia dan Rini bisa memberikan sedikit banyak perspektif baru bagi kalian semua yang meniti kehidupan. Tetapi percayalah, segala sesuatu itu akan tergantung dari bagaimana kamu menjalaninya. Sama seperti ketika tadi saya senang banget dengarnya akalmu itu untuk Rahasia langit. untuk membongkar rahasia langit. Ya, bukan untuk ngeledek. Ya. Jadi selamat menjalani hari-hari di mana kita menemukan passion dari seorang Dilestari, tetapi passion itu adalah tanda di mana kita berani menderita untuk menjalani atau hidup bersama passion itu. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber, Prof. Bagus, Dilestari, Novia, dan Rini.